Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini salah satu video yang random ya, karena kita di sini bakalan sedikit membahas tentang anime ya kan. Jadi topik bahasan kita kali ini itu representasi rekursi pada teknik Izanami di serial Naruto Shippuden. Oke, mungkin kita lanjut langsung ke PPT aja ya. Jadi kenapa bahas ini sih? Jadi tujuan bahas ini kita bisa membantu memahami konsep rekursi itu sendiri melalui salah satu jurus klan Uchiha yaitu Izanami. Intinya cuma itu doang sih. Sama ini buat reminder mungkin nanti kedepannya aku bakalan lupa, makanya aku bikin video ini. Mungkin lanjut lah ya. Nah, ini adalah salah satu scan lah dari waktu si Itachi itu make Izanami ke si Kabuto. Ini kayaknya waktu itu perang dunia shinobi keempat kalau nggak salah. Jadi ketika si Kabuto itu kena Izanami, si Itachi itu bilang dia nggak bisa keluar dari samsara. Samsara mungkin di sini artinya kayak roda perputaran, intinya kayak gitu. Mungkin kita lanjut aja lah ya untuk mempersingkat waktu. Nah, sedikit tentang Izanami ya. Jadi Izanami itu teknik genjutsu. Nah, buat yang belum tahu, genjutsu itu teknik ilusi. Jadi Izanami itu maksa si target buat ngulang sebuah kejadian. Nah, kejadian itu bakalan terus berulang sampai si target itu sadar terhadap kenyataan. Jadi dia kayak menerima kenyataan. Simpelnya gitu. Dan ada fakta lain juga. Jadi lawannya Izanami itu ada Izanagi. Nah, Izanagi itu kalau yang aku pahami dan dari beberapa scan, salah satu scan dari Naruto waktu Danzo lawan Sasuke, Izanagi itu kayak ngebelokin suatu takdir. Jadi misal waktu itu kan sebenarnya harusnya pakai ini ya, jelasinnya pakai apa, jelasinnya harusnya pakai ini apa, video langsung, tapi karena takutnya kena copyright ya kan, jadi cuman jelasin aja. Jadi waktu itu Danzo itu lagi lawan sama Sasuke. Nah, si Danzo itu pakai teknik Izanagi ketika si Danzo itu kena panah Susanoo si Sasuke. Nah, jadi Izanagi itu bisa dibilang kayak menghindari takdir lah, atau istilahnya kayak melompati takdir kayak gitu sih. Mungkin lanjut lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke rekursi. Jadi sebenarnya rekursi itu sebuah fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Nah, contohnya gimana? Di sini kita punya code. Di sini bahasa pakai C. Jadi di sini ada fungsi faktorial. Nggak tahu juga sih ini. Aku ambil dari sumber ini. Jadi dia nangkep parameter n. Jika n-nya 0, dia bakalan return 1. Nah, kalau enggak, dia bakalan return si parameter tadi lalu dikalikan dengan fungsi yang kita buat ini. Jadi itu sih. Nah, si rekursi ini punya dua elemen, yaitu base case sama recursive case. Nah, base case itu kondisi yang membuat siklus itu terhenti, dan rekursif itu kondisi di mana sebuah fungsi itu memanggil fungsi itu sendiri. Nah, di sini base case-nya itu ini. Kalau n-nya hasilnya n itu sama dengan 0, dia bakalan ngasih return 1. Nah, rekursif itu yang ini. Kalau misal belum 0, dia bakalan nge-return function yang nge-return sebuah atau manggil function itu lagi. Itu sih simpelnya ya. Dan juga kalau aku baca-baca ya, si rekursi ini punya banyak jenis. Cuman di sini aku ngebahas yang linear rekursi, atau mungkin hampir sama atau malah sama direct rekursi. Sorry ya, bahasa Inggrisnya campur-campur.
Oh iya, kalian juga bisa baca-baca sih di sini, kayak misal di literasi luar, beberapa literasi nih. Lebih jelasnya di situ. Mungkin kita lanjut. Nah, lalu apa sih hubungan antar atau korelasi antara izanami dan rekursi itu sendiri? Eh, kita lanjut. Nah, hubungannya itu pada episode Naruto Shippuden. Kalau kalian mau nonton itu episode 337. Waktu itu si Itachi sama Sasuke lagi lawan Kabuto, yang dimana Itachi menggunakan Izanami untuk membuat teknik ilusi kepada Kabuto sehingga Kabuto merasakan kejadian yang berulang. Jadi si Kabuto waktu itu mengalami kejadian yang berulang, dimana waktu itu kalau aku ingat scan-nya itu dia yang pertama itu nginjak, yang pertama itu apa ya, tanduk dia patah, habis itu dia nginjak bulu gagak, setelah itu apalagi satu lagi lupa sih, tapi intinya itu. Nah, dalam Izanami siklus akan berhenti ketika target menyadari kebenaran atau si Kabuto ini menerima kenyataannya. Nah, kalau di rekursi siklus akan berhenti ketika kondisi dasar atau base class tercapai yang tadi ini. Kalau dia base class-nya udah tercapai ya dia bakalan berhenti. Nah, ininya gitu sih. Nah, mungkin sekarang kita mau praktek ya, karena tadi kan teori, kita mau praktek sekarang. Nah, di sini aku punya sampel code ya pakai bahasa Go, karena kebetulan saat ini aku lagi belajar pakai Go, jadi ya pakai Go lah. Jadi kita punya dua function, yang pertama function main, function utama. Ya, yang kedua itu function Izanami loop. Mungkin kita langsung ngoding aja kali ya. Oh ya, sebelum ngoding aku mau jelasin, aku hampir lupa mau jelasin flowchart yang mau kita bikin. Yang pertama kita start, kita masukin input parameter counternya berapa. Setelah itu di sini ada decision, dia bakal ngecek counternya 0 enggak. Kalau enggak 0, dia bakalan ngeprint Anda belum sadar nih. Nah, dia bakalan ngejalanin function si recursion itu sendiri, dan dia bakal ngelooping sampai counternya 0. Kalau counternya udah 0, dia bakalan ngeprint lagi selamat Anda telah sadar. Mungkin dari flow card ini ada yang kurang kali ya. Ini soalnya dadakan banget. Oke lah, kita langsung lah ya. Kita langsung ngoding. Sebenarnya udah jalan belum? Udah. Ya, yang pertama kita siapin dua function, yaitu misal Izanami loop. Oke, lalu function main. Nah, di function Izanami loop ini kita nerima parameter counter dengan tipe datanya integer. Nah, ada gini. Itu kita bentar, aku lihat vouchernya. Kita bikin logic counternya kalau 0. Mana sih? Misal if counter sama dengan 0, maka kalau enggak, nah kita sekarang bikin buat kalau counternya 0 ya, jadi kita bakal nanti ngeprint ini. Di sini sebenarnya aku mau pakai log aja sih, log print line selamat Anda tersadar dari kenyataan, misal gini lah ya. Nah, sekarang kita bikin kalau counternya belum 0 nanti oh iya, jangan lupa pakai return, karena kalau nggak
di return, nanti dia bakalan tetap ngelooping. Return ini kayak kita ngeberhentiin si apa ya istilahnya, ngeberhentiin si karena gini, kalau misal nanti aja lah kita jelasin nanti lah ya. Nah sekarang kita mau bikin Anda belum sadar. Kita kasih log print line Anda belum sadar. Dah. Nah sekarang kita bakalan manggil si function Izanami loop itu. Aduh agak ngelik ya. Kita kepencet. Kita pas si counter itu lalu -1. Atau gini aja deh, ini kita hilangin dulu. Kita mau lihat nanti hasilnya kayak gimana. Nah sekarang kok error. Oh, di SIGO nya pinter, dia ngasih tahu. Jadi Go static check itu ngasih tahu kalau ini bakalan infinite. Tapi enggak dulu, coba kita singkirkan itu dulu. Sekarang kita fokus ke ininya. Sekarang kita panggil si function Izanami loop. Misal kita kasih berapa ya, 4 deh. Nah ini kondisi kalau kita tadi nggak return. Coba go run main.go, kayaknya tetap nggak jalan deh. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi dia bakalan ngelooping infinite, jadi ngelooping terus. Jadi kita harus kasih return di sini. Nah errornya bakalan hilang. Kita coba run. Nah dia bakalan ngeprint Anda belum sadar selama 4 kali. Ketika si counternya udah 0, dia bakalan ngeprint ini. Atau kita coba lambatin aja deh. Aku tadi baca ada time. Bentar, mana ya? Kita bikin sleep. Kok sleep sih? Sleep. Sorry. Sorry for my bad. Kita taruh sini. Tapi error. Oke. Coba. Oh iya, aku juga lupa sih ini. Berarti dia 10 detik ya. Berarti kita kurangin. Misal 3 detik deh. Nah jadi itu sih. Jadi ketika tadi kita nggak pakai return ini, dia bakalan infinite loop, masuk ke kondisi infinite loop. Nah katanya kalau aku baca-baca dari beberapa Stack Overflow tadi, kalau kita masuk ke infinite loop itu bakalan terjadi Stack Overflow. Jadi kayak apa ya, si program itu bakalan nge-crash kali. Tadi aku baca-baca kayak gitu sih. Jadi kita harus kasih return. Mungkin itu sih ya. Mungkin aku ulang lagi penjelasan tadi. Ya intinya kita bikin function infinite loop yang ngepas parameter counter. Lalu kita bikin logic. Kalau counternya 0, berarti kita udah sadar dengan kenyataan nih. Tapi kalau belum, dia bakalan ngeprint Anda belum sadar. Dan dia bakalan manggil function ini lagi dengan -1. -1 itu ini 4 kurangi 1. Misal kalau
kalau gimana ya, 4 kurangi satu masuk ke sini, 4 kurangi satu masuk ke sini, ngecek dulu udah nol belum. Kalau belum nol ya kita lakuin lagi, berarti 3 kurangi satu. Nah seterusnya sampai kita sampai si 4 ini sama dengan nol. Mungkin agak belibet ya jelasinnya, sorry aja ya. Mungkin gitu sih untuk prakteknya. Terus apa lagi ya? Bentar. Nah, ada fun fact yang lucu sih tentang rekursi itu. Jadi, aduh sorry. Oh, hilang PPT-ku. Bentar. Jadi fun fact rekursi sebenarnya tiap hari kita ngalamin rekursi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak aku sendiri, kadang aku udah set alarm misal jam 5, 10, 5, 20, tapi aku belum bangun-bangun tuh. Yang aku lakuin kan kadang kalau belum bangun aku snooze dulu, atau aku apa ya, snooze intinya nggak jeda dulu, tapi ya dia bakal terus berulang sampai aku sadar bahwa ini udah jam 7 nih, waktunya berangkat kuliah. Nah, gitu sih. Terus juga ada yang lain juga, misal tentang cinta ya kan. Misal kita udah usaha banyak tapi gagal, usaha lagi gagal, sampai akhirnya kita sadar diri, ya kita harus membenahi diri kita. Aduh, so bijak banget dah. Jadi kesimpulannya apa? Jadi nggak ada kesimpulan sih. Intinya ya tetap ngulik sih. Nah, ini ada quotes akhir, yaitu ekspektasi berlebih membawa kita ke kehancuran layaknya Kabuto. Jadi stoplah berekspektasi untuk menguasai dunia ya kan. Mari kita sadar diri dan membenahi diri. Udah gitu aja lah. Dan thank you. Mungkin itu aja ya Pak, penjelasan tentang representasi rekursi pada teknik Izanami. Mungkin kalau ada kurang lebihnya atau salah konsep, mungkin bisa dibantu lurusin, dan mohon maaf. Terima kasih udah mampir. Thank you.